Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Sesuatu yang mungkin kita lakukan setiap hari, tapi belum sepenuhnya kita hayati. Kita akan menyelami makna Al-Fatihah, bukan hanya sebagai bacaan dalam sholat, tapi sebagai doa dan surat cinta untuk diri kita sendiri. Seringkali kita membaca Al-Fatihah untuk orang lain. Kita mendoakan orang yang sudah meninggal, kita mendoakan orang yang sakit, atau kita membacanya dalam sebuah majelis untuk keberkahan. Itu semua adalah hal yang sangat baik dan mulia. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan secara khusus menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri? Coba kita renungkan. Setiap hari kita berjuang, kita menghadapi tantangan, kita merasa lelah, kadang kita merasa tersesat, cemas, atau bahkan putus asa. Diri kita, ini jiwa dan raga kita, juga butuh disembuhkan, butuh dikuatkan, butuh dipeluk dengan doa-doa terbaik. Dan doa terbaik itu sudah ada di depan mata kita, yaitu surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, sang pembuka. Yuk, sekarang kita coba lakukan bersama-sama. Ambil waktu sejenak, tenangkan pikiran, hadiahkan Al-Fatihah ini untuk dirimu, untuk jiwamu yang mungkin sedang lelah, untuk hatimu yang mungkin sedang terluka, untuk pikiranmu yang mungkin sedang kalut. Mari kita baca dan resapi maknanya, ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saat kita mengucapkan ini, kita memulai segalanya dengan kesadaran penuh bahwa semua kekuatan, semua kasih sayang berasal dari Allah. Kita meminta izin untuk mendekat, untuk berbicara, untuk memohon kepadanya dengan sifatnya yang paling indah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini adalah pengakuan bahwa tanpa kasih sayangnya, kita bukanlah apa-apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Di sini kita memujinya, bukan hanya sebagai Tuhan kita, tapi sebagai Rob, sebagai pemelihara, pencipta, pengatur seluruh alam semesta, dari galaksi terjauh hingga sel terkecil di tubuh kita. Saat kita mengucapkan ini untuk diri sendiri, kita sedang mengakui bahwa diri kita ini, dengan segala kompleksitasnya, adalah bagian dari ciptaannya yang agung. Kita bersyukur atas jantung yang masih berdetak, napas yang masih berhembus, dan kesempatan hidup yang masih diberikan. Ini adalah ungkapan syukur yang mendalam atas eksistensi diri kita, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengulang lagi sifatnya yang penuh cinta. Ini seperti sebuah penegasan, sebuah pelukan hangat, seakan Allah berkata, "Aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu berjuang, tapi ingatlah aku, Maha Pengasih." Ketika kita menghadiahkan ayat ini untuk diri kita, kita sedang memanggil dan menyerap energi kasih sayang ilahi itu ke dalam jiwa kita. Kita memohon agar Allah mengasihi kita, menyayangi segala kekurangan kita, dan memaafkan segala kesalahan kita. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Ayat ini membawa kita pada kesadaran akan akhirat, tapi bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meluruskan orientasi hidup kita. Saat kita membacanya untuk diri sendiri, kita mengingatkan diri kita bahwa setiap perbuatan, setiap pikiran, setiap niat akan ada pertanggungjawabannya. Ini adalah self-reminder yang sangat kuat untuk selalu berbuat baik, untuk menjaga hati, untuk tidak mudah menyerah pada godaan. Kita memohon agar di hari itu, Allah memandang kita dengan rahmat-Nya, bukan dengan keadilannya semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah puncak dari surat Al-Fatihah, inti dari Tauhid. Disinilah kita membuat sebuah deklarasi agung. Kita menyatakan bahwa seluruh ibadah kita, seluruh hidup kita, hanya untuk Allah.
Dan yang terpenting, kita mengakui kelemahan kita. Kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongannya. Saat kita mengucapkan ini untuk diri sendiri, kita sedang menyerahkan semua beban kita. Beban pekerjaan, masalah keluarga, kecemasan akan masa depan. Kita berkata, "Ya Allah, aku lemah. Aku tidak sanggup sendirian. Tolonglah aku. Ya Allah, hanya Engkaulah penolongku." Ini adalah momen penyerahan diri total yang sangat melegakan. Ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Setelah memuji, bersyukur, dan mengakui keesaannya, inilah permintaan utama kita. Permintaan yang paling penting dalam hidup. Kita tidak meminta kekayaan, tidak meminta jabatan, tapi kita meminta petunjuk, karena kita tahu, dengan petunjuknya, segalanya akan baik-baik saja. Saat kita memohon ini untuk diri sendiri, kita sedang meminta, "Ya Allah, bimbinglah langkahku hari ini. Jika aku salah, luruskanlah. Jika aku ragu, mantapkanlah. Jika aku tersesat dalam pikiran-pikiran negatif atau kebiasaan buruk, tunjukkan aku jalan kembali kepadamu. Tunjukkan aku jalan yang membuatmu ridho. Syiratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Ayat terakhir ini memberikan kita role model. Siapakah orang-orang yang diberi nikmat? Para nabi, orang-orang soleh, para syuhada. Kita ingin mengikuti jejak mereka, dan kita berlindung dari dua jalan yang mengerikan. Jalan orang yang dimurkai, karena tahu kebenaran, tapi menolaknya. Dan jalan orang yang sesat, karena tidak tahu dan tidak mau mencari tahu. Ketika kita membaca ini untuk diri sendiri, kita memohon, "Ya Allah, jauhkan aku dari sifat sombong yang menolak kebenaran. Jauhkan aku dari kebodohan dan kemalasan dalam mencari ilmu. Jadikan aku orang yang selalu rendah hati, haus akan petunjukmu, dan selalu berusaha meneladani hamba-hamba terbaikmu. Amin." Sekarang, coba rasakan. Setelah kita membaca dan meresapi maknanya untuk diri kita sendiri, ada perasaan hangat yang menjalar di hati, bukan? Ada rasa tenang, rasa damai, dan rasa terhubung langsung dengan Sang Pencipta. Inilah yang disebut self-healing atau penyembuhan diri dengan Al-Quran. Jadikan ini sebagai rutinitas. Mungkin setiap pagi setelah sholat subuh, sebelum memulai aktivitas, atau di malam hari sebelum tidur, untuk melepaskan semua beban seharian. Hadiahkan Al-Fatihah untuk dirimu. Bicaralah pada Allah melalui surat cinta ini. Sampaikan semua keluh kesahmu, semua harapanmu, semua ketakutanmu. Ingatlah, teman-teman, diri kita ini adalah amanah. Merawatnya bukan hanya soal makanan sehat atau olahraga, tapi juga soal nutrisi spiritual. Dan Al-Fatihah adalah nutrisi terbaik untuk jiwa kita. Ia adalah kompas, ia adalah peta, ia adalah sumber kekuatan, dan ia adalah pelukan terhangat dari Tuhan semesta alam. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih mencintai diri sendiri dengan cara yang Allah ridhoi. Jangan lupa untuk mencoba mempraktikannya. Rasakan sendiri keajaibannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan ke teman-teman atau keluarga yang kamu sayangi, agar kita terus belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.